Hello, good morning, class 8. How are you in this morning? Hope you have in a good condition and hope you have a spirit to study more. And today kita akan belajar kembali mengenai IPS. Nah, jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Jadi, Miss harap semua anak Miss semua memperhatikan dengan baik, jangan di skip-skip, ikuti supaya kalian bisa paham dan nanti bisa mengerjakan tugas. Oke? Mari kita mulai. Nah, the first kita bahas dulu mengenai pengertian perdagangan. Nah, apakah itu pengertian perdagangan? Yaitu kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Kegiatan tukar-menukar barang atau jasa. Ya, perdagangan. Next, kita bahas mengenai pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Kalau tadi kan pengertian perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa dengan kesepakatan tanpa paksaan. Sekarang ditambahin nih, perdagangan antar daerah antar pulau. Nah, berarti ini berbicara dengan lingkungan gitu ya, wilayah. Nah, jadi ini adalah artinya perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atas dasar kesepakatan bersama. Gitu. Jadi kan kalau tadi perdagangan itu kan bebas ya, misalnya sesama Kota Medan melakukan perdagangan, cabai, bawang, kunyit, pakaian, minuman, makanan gitu ya. Nah, tapi kalau berbicara pengertian perdagangan antar daerah misalnya atau antar pulau, misalnya dari Pulau Sumatera memperdagangkan bawang ke Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa menjual misalnya pakaian ke Kalimantan gitu. Jadi antar daerah. Atau dari Medan ke Brastagi, Medan ke Sibolga, kayak gitu ya nak. Pokoknya antar daerah antar pulau. Oke, berikutnya. Tujuan perdagangan itu apa, Miss? Gitu ya. Yang pasti untuk memperoleh keuntungan. Setiap orang berdagang itu pasti tujuannya adalah mencari profit, keuntungan. Gitu. Yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Nah, kalau misalnya cuma jualan misalnya di pasar induk kan belum tentu mendapatkan untung yang banyak. Jadi orang-orang dari pasar induk itu menjual barang-barangnya sebagian misalnya ke Jakarta, ke Siantar, ke Padang gitu ya. Nah, berikutnya kita bahas mengenai faktor pendorong perdagangan antar pulau antar daerah. Miss, kenapa harus jauh-jauh kita berdagang? Kan bisa dijual di sekitar Kota Medan aja misalnya, atau di sekitar Kaban Jahe gitu. Nah, jadi ada faktor pendorongnya. Alasannya ada. Misalnya nih, satu, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Gitu ya. Yang pasti kan kalau faktor produksi yang dimiliki di Medan sama di Jakarta kan pasti ada dong perbedaannya. Terus yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Gitu. Harga-harga bawang di Medan belum tentu sama dengan harga barang atau bawang di Kalimantan. Gitu. Misalnya di Medan itu misalnya kita buat misalnya 15.000 sekilo bawang merah. Nah, rupanya di Kalimantan karena sedikit yang memproduksi bawang bisa 30.000 sekilo. Nah, jadi kita orang Medan ini pasti mau mencari untung lebih besar kan? Dijuallah ke Kalimantan gitu kira-kira. Oke? Nah, berikutnya manfaat. Gitu. Manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Satu, bisa menyediakan alternatif alat tembus kebutuhan dari konsumen. Kedua, meningkatkan produktivitas. Ketiga, memperoleh kesempatan kerja bagi masyarakat. Oke, dijelaskan sedikit manfaatnya, menyediakan alternatif alat tembus kebutuhan bagi konsumen. Nah, jadi kalau misalnya kita berdagang antar pulau atau antar daerah itu, apa yang tidak ada di daerah A bisa dipenuhi dari daerah B. Itu dia. Yang berikutnya, meningkatkan produktivitas. Artinya semakin luas jangkauan pasar, semakin banyak pelanggan kita dari daerah-daerah lain, pasti akan meningkatkan hasil produksi kita gitu. Ya misalnya ketika kita masih hanya memperdagangkan atau menjual misalnya kita bikin kue hanya di sekitaran daerah kita, misalnya hanya sekitar Kota Medan,
itu misalnya per hari itu diproduksi itu 500 kotak kue. Nah, tapi ketika sudah memperlebar atau memperluas jangkauan pasar, misalnya sampai dijual boleh dikatakan ke Kebon Jahe ada, boleh juga ke Jakarta ada, itu kan pasti kan nggak mungkin 500 kotak kue lagi. Pasti kan bertambah, misalnya 1000 atau 2000 kotak kue. Nah, itu artinya meningkatkan produktivitas. Yang berikutnya memperluas kesempatan kerja. Nah, tadi dengan memproduksi hanya 500 kotak kue, mungkin dibutuhkan 10, kebanyakan. Misalnya dibutuhkan 5 tenaga kerja, 5 karyawan. Tapi ketika sudah memproduksi 2000 kotak kue, kalau cuma 5 orang yang kerja, pasti kewalahan atau kecapean atau tidak tercapai target. Yang pasti si perusahaan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Yang tadinya 5 mungkin bertambah jadi 10 atau 15. Nah, itu maksudnya memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan juga kalau sudah begini, pasti kan menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Gitu. Oke ya. Next. Iya. Nah, sampai di sini penjelasan dari Miss Riris. Dan ini tugas kalian. Silakan dikerjakan dengan baik. Ya, boleh dibuka juga buku paketnya. Dan Miss tunggu. See you and bye-bye.